Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Kak Erisha dari Master Tutor di Master Institute. Kali ini kita mau ngebahas tentang beberapa soal di SMIPB atau Seleksi Mandiri Masuk IPB. Nah, jadi teman-teman untuk masuk atau mengikuti soal-soal ini kita membutuhkan logika yang baik gitu ya untuk membaca soal-soalnya. Nah, kita mulai dari nomor satu. Yun Song Ah adalah pegawai di bagian riset pada perusahaan kosmetika. Untuk melakukan uji kosmetik, Song Ah memberi label tabung percobaan yang jumlahnya sangat banyak berupa kertas yang diberi nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Cara yang dilakukan adalah menuliskan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian menggunting kertas nomor-nomor tersebut kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam kotak. Selanjutnya, tiap kertas bernomor itu diambil dan ditempel ke tabungnya secara acak. Hmm. Karena Song Ah juga senang berhitung, maka pada saat menempel label, dia mencatat pada kertas yang disertai jumlah kumulatifnya. Apa itu jumlah kumulatif? Jumlah kumulatif itu total keseluruhan angka ya. Oke. Nah, karena Song Ah itu senang berhitung, maka pada setiap menempel label, dia mencatat pada kertas yang disertai jumlah kumulatifnya. Sebagai contoh, jika ada 5 tabung, maka salah satu bentuk catatan Song Ah adalah, nah ini katanya angka dalam kurung itu adalah jumlah kumulatifnya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini, eh, nomor urut 1 itu angka kumulatifnya 1. Nomor urut 5 itu angka kumulatifnya 6. Nomor urut 4 itu angka kumulatifnya 10 dan seterusnya. Nah, yang di dalam kurung ini tuh kenapa sih Kak bisa 1, bisa 6, bisa 10? Dari mana tuh? Nah, ini itu angka kumulatif. Kumulatif itu total keseluruhan angkanya. Jadi satu itu dapat dari, karena baru nomor urut pertama, makanya 1. Terus 6 dapat dari mana? 6 dapat dari 5 ditambah 1. Jadi sama dengan 6. Terus 10 dapat dari mana? Dari 4 ditambah 5 ditambah 1. Sama dengan 10. Begitupun dengan 12. 12 itu didapatkan dari 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 1. Seperti itu ya. Itu untuk mendapatkan angka kumulatif. Lalu, hari ini Song A harus memberi label yang sudah disiapkan ada 25 tabung nih. Hasil catatannya sebagai berikut. Ternyata ada satu tabung terakhir yang tidak dapat diberi label karena kertas bernomor kurang 1. Jadi ada kurang 1 lembar tuh. Mungkin ketiup angin nih, ataupun terselip juga bisa. Nah, tantangannya, kertas bernomor berapakah yang hilang itu? Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak nih kerjainnya? Kalau misal teman-teman mau post dulu boleh, habis itu nanti balik lagi ke sini, kita sambil bareng-bareng bahas juga boleh. Oke, nah lanjut. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita lihat, karena 1 sampai 25 ya, jadi kita tuh bisa identifikasi gitu, kira-kira nomor urut berapa sih yang belum ada di sini gitu. Kalau kita urutin kayak satu, satu udah ada, terus dua ada nggak ya? Dua, oh nomor dua itu udah ada nih nomor dua. Nomor dua. Terus nomor tiga ini tuh. Nah, ini teman-teman tinggal cek aja dari 1 sampai 25, dari 1 sampai 25 itu mana sih nomor yang hilang gitu. Dan ternyata nomor yang hilang itu ada yang bisa tebak. Nomor yang hilang itu adalah nomor 16 gitu kan. Kalau teman-teman cari di sini berarti nggak ada tuh angka 16. Makanya angka 16 di sini. Nah, kan
kita harus mencari angka kumulatifnya. Gimana cara mencari angka kumulatifnya? Tadi kita pakai cara yang awal ini. Angka kumulatif itu adalah penjumlahan dari nomor urut sebelumnya. Nah, teman-teman nggak usah. Berarti itu ya Kak, 11, 18, 21, 21, 24. Nah, itu kelamaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, eh, 15 ini dapat dari mana sih? Dapat dari 3 ditambah hasil dari kumulatif sebelumnya. Nah, dari 12 ditambah 3. Berarti untuk mencari 16 ini berapa angka kumulatifnya adalah tinggal 309 ditambah 16 gitu. Jadi 309 ditambah 16 berarti 16 angka kumulatifnya adalah 325. Betul. Gitu ya. Ini untuk soal nomor satu. Oke, kira-kira bisa nggak nih teman-teman untuk ngerjain soal nomor satu gitu. Oke, next ya, kita ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ini ada tentang beruang-beruang ya teman-teman. Nah, ini jadi dalam di soal SMPPB itu kita nggak boleh males ya dalam memahami soalnya. Karena clue-nya itu ada di dalam soalnya gitu. Nah, coba kita baca pelan-pelan ya. Oke, nomor 2. Kelompok berjumlah 7 berang-berang memainkan kursi musik, yaitu berpindah kursi saat musik dimainkan. Saat musik dimulai, setiap berang-berang harus berpindah ke kursi searah dengan putaran jarum jam. Satu kursi dapat ditempati lebih dari satu berang-berang. Pada setiap putaran, berang-berang A, nih, berang-berang A itu akan berpindah 3 kursi, tapi berlawanan arah jarum jam. Jadi gini, em, kita buat lebih ringkasnya ya. Jadi si berang-berang A ini nih, si berang-berang A ini itu dia kalau misalnya setiap satu putaran dia itu pindahnya 3 kursi dan berlawanan arah jarum jam. Terus berang-berang C dan D itu berpindah 2 kursi. Berarti beruang C dan D itu berpindah 2 kursi arahnya berlawanan juga, berlawanan jarum jam. Oke, terus kalau yang berang-berang kecil yang E, F, G ini dia akan berpindah 1 kursi aja dan searah jarum jam. Jadi gini ya. Nah, jika pada awalnya posisi masing-masing sebagaimana terlihat pada gambar di atas, manakah kursi yang tidak diduduki jika sudah sampai putaran ketiga? Nah, kira-kira kursi yang mana nih? Oke, boleh di-pause dulu, dikerjain dulu, nanti baru balik lagi. Oke, coba ya, kita coba kerjain. Nah, di sini kita coba berang-berang A dulu ya. Nah, berang-berang A itu kan tadi katanya setiap satu putaran itu dia bisa berpindah 3 kursi dan berlawanan arah jarum jam gerakannya. Berarti coba kan awalnya berang-berang A di sini. Berarti 1, 2, 3, 3 di sini ya. Nah, berarti ini satu putaran di sini. Coba kan kita disuruh 3 putaran ya. 1, 2, 3. Oke, putaran kedua si berang-berang A di sini. Terus putaran ketiga. 1, 2, 3. Nah, oke.
Berarti di putaran ketiga itu berang-berang A ada di sini letaknya, di kursi ini. Gitu. Oke, sekarang kita ke berang-berang mau yang berang-berang C deh. Mana ya berang-berang C itu ini nih. Berarti tadi kita tulis di sini. Berang-berang A tadi awalnya ada di mana? Berang-berang A ada di kursi nomor satu. Sekarang ada di kursi nomor 6. Gitu kan. Coba sekarang berang-berang C. Berang-berang C itu yang ini. Nah, berang-berang C itu kan tadi berpindahnya dua kursi. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Satu, dua. Ini putaran ke satu. Satu, dua. Ini putaran kedua. Satu, dua. Oke. Berarti di putaran ketiga, si berang-berang C itu ada di sini. Di kursi nomor 5. Yang tadinya nomor 4 pindah ke kursi nomor 5. Oke, kita next ya. Selanjutnya, berang-berang D. Berang-berang D tuh ini. Ini. Sama ya, berang-berang D juga kayak kayak yang C, pindah dua kursi berlawanan arah jarum jam. Jadi, satu, dua, satu putaran, satu, dua putaran, satu, dua, tiga putaran. Berarti yang D ada di sini. Tuh. Oke, sekarang kita lihat berang-berang E. Berang-berang E mana ya? Ini, berang-berang E. Katanya pindah satu kursi searah jarum jam. Oke, tapi tiga putaran ya. Berarti satu putaran ada di sini, dua putaran ada di sini, tiga putaran ada di sini. Berarti berang-berang E di kursi yang sama dengan berang-berang yang C. Oke, terus sekarang berang-berang F. Berang-berang F tuh ada di nih. Berang-berang F itu juga satu kali putarannya satu kursi mengikuti arah jarum jam. Berarti satu, putaran ke satu, dua, putaran kedua, dan tiga, putaran ketiga. Berarti di putaran ketiga, berang-berang F itu ada di nomor tiga. Oke, tadi ini kita belum tulis ya. Tadi berang-berang D itu yang tadinya ada di tiga, jadi ada di empat. Berang-berang E yang tadinya ada di dua, sekarang ada di lima. Terus berang-berang F yang tadinya ada di 7, sekarang ada di 3 ya. Oke, sekarang berang-berang G. Kita lihat satu lagi berang-berang G. Mana berang-berang G? Ini ya. Berang-berang G itu juga sama. Satu kali putarannya satu kursi mengikuti arah jarum jam. Berarti satu putaran, dua, dua putaran, tiga putaran. Berarti em, berang-berang G itu ada di sini. Nah, oke, udah kelihatan nih jawabannya. Berarti jawabannya adalah manakah kursi yang tidak diduduki di putaran ketiga? Yaitu kursi nomor 7 dan kursi nomor 2. Gitu ya. Nah, ini kan nggak ada 2 sama 7 ya? Ya, berarti jawabannya adalah yang pertama. Gitu. Oke, ini untuk soal yang kedua. Gimana teman-teman? Bisa ya untuk mengikuti soal ini? Nanti kalau misalnya kurang paham boleh diputar ulang. Oke, kita next ya ke soal berikutnya. Hmm, Oke, oke, satu lagi nih. Soalnya, jadi soalnya di SMIPB itu nggak melulu tentang game-game kayak tadi ya. Tapi ini tuh ada yang berhubungan sama biologi, kimia, nih salah satunya kimia, ada yang fisika, dan lain sebagainya. Jadi harap dipersiapkan ya, kayak gitu. Nah, kita baca pelan-pelan. Ikatan ionik terbentuk dari serah terima elektron.
Nih, kalau teman-teman anak kimia, kayaknya udah tahu sih ikatan ionik itu. Jadi ikatan ionik itu terbentuk dari serah terima elektron valensi untuk mencapai kaidah oktet. Kaidah oktet itu apa sih? Kaidah yang mencapai angka atau bilangan 8, biar stabil gitu ya. Nah, pada pembentukan ikatan ionik, total elektron valensi diserahkan suatu unsur sama dengan total elektron valensi yang diterima unsur pasangannya. Apabila oksigen perlu dua elektron, ini kuncinya di sini teman-teman. Apabila oksigen memerlukan dua elektron dan aluminium itu menyerahkan tiga elektron, maka senyawa yang terbentuk apa? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kakak jelasin dari awal banget, kayaknya bakal panjang gitu ya. Tapi gini aja, kita kuncinya ada di sini. Oksigen itu perlu dua elektron. Jadi oksigen itu perlu dua elektron. Berarti kita kasih dua min. Kenapa min Kak? Karena dia perlu gitu. Oke, perlu itu kan berarti kekurangan. Namanya orang membutuhkan berarti kan dia lagi nggak punya gitu kan. Nah, aluminium itu menyerahkan tiga elektron. Berarti aluminium itu 3 plus. Kenapa 3 plus, Kak? Karena dia tuh menyerahkan. Gini loh, kayak misalnya kalian itu udah kelebihan uang 3.000. Ya, makanya kalian mau menyerahkan ke yang membutuhkan. Nah, makanya aku kakak ini di sini kakak pakainya 3 plus gitu. Terus, nah katanya berapakah apakah senyawa yang terbentuk? Gitu. Kira-kira teman-teman bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 3 ini. Jadi, cara mudahnya gini teman-teman. Eh, Al3 plus O2 itu kan tadi katanya apa sih? Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk dari serah terima. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Nah, karena Al ini mau menyerahkan, berarti kan yang menerima siapa? Si O. Nah, O ini nanti ngasih ke Al. Jadi gini, Al dapat 2 dari si O, tulis 2. O itu dapat 3 dari KL. Nah, jadi mudah ya. Jadi tinggal serah terima aja, saling kali silang gitu. Kali saling memberi dan saling menerima. Jadi jawabannya AL 2 O3. Jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Kita lanjut di video berikutnya.